Terima kasih teman-teman sahabat Yesus. Jadi sahabat sama Alvin ya. Kok mau ya? Gak ada yang lain ya. Bercanda. Halo semua, udah lama ya kita gak ketemu ya. Setahun sekali ya, puji Tuhan 2021, 2022, 2023. Oke, hati yang melayani, terus habis itu Heart of Disciple, dan sekarang You Got Serve alias hati yang melayani. Cuman kali ini aku mau ambil dari sisi yang berbeda, dari sisi yang menarik. Dan aku berharap kita bisa bersama-sama mengikuti firman ini, dan aku berharap kita bisa eh, interaksi. Itu susah amat mau ngomong interaksi aja. Aduh, ampun deh. Oke, tapi kita berdoa dulu ya. Let's pray. Tuhan, mampukan kami untuk kami mengerti firman Tuhan, pakai setiap kami, sehingga waktu kami mendengar firman Tuhan, itu bukan hanya jadi informasi saja, tapi sungguh jadi transformasi. Dan ada metanoia, perubahan hidup terjadi dalam hidup kami. Pakai Marsha, Tuhan, aku nggak bisa apa-apa tanpa Engkau, Tuhan. Urapi aku untuk aku menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu untuk komunitas sahabat Yesus malam hari ini. Terima kasih Bapak, love you so much. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah teman-teman, aku mau bagi dari sisi pelayanan dari seorang nabi yang cukup luar biasa, tapi kita bisa belajar dari hamba Tuhan satu ini, di mana dia sesuatu hal yang ketika dia melayani Tuhan, dia giving his best, dia all out juga, walaupun kenyataannya hasil dari pelayanannya ini sangat membagongkan ya. Nah teman-teman, mari kita buka di Yesaya pasal yang ke-6. Aku mau ambil dari story ini dulu, habis itu aku masuk ke hati yang melayani. Ya, Yesaya pasal yang ke-6, aku akan baca dari ayat 1 sampai 8 lah. Sampai 8 ya. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Aku akan bacain buat teman-teman semua. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah dia. Haleluya. Utuslah aku dong ya, terus terang ya, ini utuslah aku. Oke, ini sebuah kisah yang menarik, di mana kita lihat judulnya adalah Yesaya mendapat panggilan Allah. Nah, sebelum kita lanjut dengan konteks yang akan aku kasih di sini, kita perlu merenungkan dalam diri kita sendiri. Mungkin nama Yesaya diganti. Misalnya Andreas mendapat panggilan Allah, Christian mendapat panggilan Allah. Nah, pertanyaannya yang perlu kita renungkan, kenapa teman-teman semua datang ke tempat ini capek-capek, bagi waktu, bagi tenaga, habis kerja, habis sibuk dan lain sebagainya. Kenapa teman-teman capek-capek untuk datang ke tempat ini dan mau melayani Tuhan? Itu harus kita cek dalam hati kita, apa ya motivasi kita yang sesungguhnya ya? Benarkah karena kita mengasihi Tuhan atau karena apa? Nah, kita akan lihat dari Yesaya ini menarik sekali ketika di situ malaikat serafim ada di situ ya, dan kita lihat sebuah bayangan yang luar biasa banget, sebuah kemegahan, sebuah kemuliaan yang luar biasa. Dan ayat 3 dibilang,
Mereka berseru seorang kepada yang seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Waduh, itu kayak majestic banget, kita bisa bayangin itu majestic banget. Dan ayat 5-nya yang menarik adalah ketika Yesaya bilang, maka kataku, celakalah aku binasa. Ketika melihat kemuliaan Tuhan, ketika melihat keagungan Tuhan, dia bilang, aku celaka, aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Di situ dibilang. Nah teman-teman, aku mau tanya sama teman-teman, kira-kira Yesaya seorang nabi itu bagian tubuh mana yang sering dipakai di dalam hidupnya untuk melayani? Yang mana? Yang paling kudus lah. Ada? Ayo, mau jawab? Mulut, yes, bagian mulutnya. Tapi untuk sesuatu yang dia pakai untuk melayani setiap hari ketika menemukan kemuliaan Tuhan, dia bilang apa? Aku najis bibir. Hal yang kudus buat dia, ternyata waktu ketemu Tuhan, dia ngerasa aku nih binasa, aku nggak layak, aku najis bibir. Padahal dia memberitakan firman Tuhan dari situ, bernubuat dari situ, mulut yang senantiasa digunakan. Tapi justru ya saya bilang ketemu kemuliaan Tuhan, bilang, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dari sini kita melihat bahwa apapun dalam hidup kita, waktu kita ketemu kemuliaan Tuhan, waktu kita ketemu sama hadirat Tuhan, kita harus ngerasa bahwa, aduh aku nih kalau nggak ada Tuhan nih nggak bisa nih, aku berdosa sekali nih. Teman-teman, kita harus tahu bahwa sebegitu berdosanya manusia, sehingga sebetulnya kita nggak layak di hadapan Tuhan, tapi kita dilayakkan oleh, karena you got served by God, karena Yesus, karena Tuhan. Nah, apa yang terjadi dengan Yesaya? Seorang, ayat 6, di situ bilang, tetapi seorang daripada serafim itu terbang, mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah, ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Di situ dikatakan, sesuatu yang najis ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Nah, kita bisa melihat di sini, justru di sini ada kabar Injil di situ. Di sini ada kabar anugerah, di mana bara api itu dialegorikan sebagai Kristus waktu dia menebus dosa kita. Bara api itu menebus setiap dosa-dosa kenajisan daripada Yesaya dan bibirnya itu, dan kita melihat, nah, sama seperti Kristus yang sudah menebus kita dari kenajisan kita, dari dosa-dosa kita. Itu sebabnya kita bisa berdiri di hadapannya, kita diangkat jadi anaknya, dan ini sangat sesuatu sekali bahwa justru Tuhan yang memberikan pelayanan yang terlebih dahulu buat kita semua. We got served by God, dan dia pakai kita justru ketika keadaan kita lagi kacau, keadaan kita lagi absurd, tapi justru dia mau memakai kita semua dengan kekurangan-kekurangan kita. Itu luar biasanya Tuhan kita ya. Dan kita melihat ceritanya di sini, kalau teman-teman baca terus, si Yesaya udah, aduh gua najis bibir, diselesai nih, gua binasa nih, dan Tuhan, malaikat Tuhan taruh bara api di mulutnya, lihat ini udah kena kamu nih, bibirmu nih, kamu sudah, dosamu sudah diampuni. Nah, kita melihat habis itu ayat-ayat berikutnya, ayat 8, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya diutus di situ dan dia mau. Dia oke dengan itu, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Nah, kita bisa melihat dia say yes, kujawab ya, 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 kujawab ya, 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 kujawab ya Tuhan, kujawab ya Tuhan. Yang nyanyi pasti kalah ya, pasti kalian nyanyi dalam hati kan. Itu dia, kujawab ya, ya, ya. Dia jawab iya. Tapi yang menarik teman-teman, kalau teman-teman baca setelahnya ini ya, tahu nggak yang bertobat berapa? 0. Nggak ada orang yang bertobat. Ngapain gue pelayanan dong? Nah, tapi di sini kenapa Yesaya mau? Karena dia Tuhan yang layak kita layani. Dia layak menerima seluruh hidup kita. Kenapa Yesaya mau? Karena dia tahu bahwa yang dia layani adalah Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Dan dia tahu persis bahwa Tuhanlah yang empunya semuanya. Dan kita bisa melihat dari sini teman-teman semua, justru itu akan ngecek ke dalam hati kita sendiri,
Waktu kita mau melayani, kita mau nyari apa sih? Kamu mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, atau kita cuman ingin mencari pembuktian dari orang lain? Ingin supaya keren-kerenan, ingin supaya vibe-nya seru, ingin supaya dikenal orang, atau ingin apa? Apapun yang terjadi, kita percaya pelayanan yang Tuhan kasih itu kita dilibatkan Tuhan di dalamnya. Haleluya. Oleh sebab itu kita harus punya mindset bahwa aku ini melayani Tuhan, apapun yang terjadi ini aku lakukan untuk Tuhan. Dan aku percaya semua pelayanan punyanya Tuhan. Jadi jangan jangan minder, jangan nyerah, jangan patah hati ketika teman-teman sudah melayani tapi ya gitu-gitu aja jiwanya. Segitu-gitu aja. It's okay. Haleluya. Karena motivasi kita adalah melayani Tuhan, Raja segala raja. Bayangin udah dikasih bara api di mulutnya, udah nyas-nyas, nggak ada yang bertobat. Kan itu sesuatu ya teman-teman ya. Tapi it's okay, Tuhan lagi menunjukkan kamu mau melayani siapa. Aku atau pelayananku. Nangkap nggak maksudnya di sini? Kamu mau melayani akunya, pribadinya, atau justru kegiatan pelayanannya, atau justru ya pelayanan akunya itu. Yang pasti motivasi kita adalah untuk melayani Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Oke, jadi ya bilang kiri kanan, atas bawah, jangan nyerah, maju terus, sikat hancur berantakan, hajar. Yang namanya komunitas, yang namanya gereja, pasti akan ada up and down. Nah, pertanyaannya kenapa motivasi kita untuk terus ada dalam komunitas, melayani di komunitas, untuk merintis gereja, apa motivasi kita? Apakah untuk jiwa-jiwa yang banyak? Ya, amin untuk itu. Tapi apa? Saya percaya buat aku sih motivasinya ujung-ujungnya adalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Yang setuju katakan amin. Jadi kita ini yang dilibatkan Tuhan di dalam sebuah pelayanan yang luar biasa loh. Karena ini punyanya Tuhan. Sehingga aku sekarang selalu bilang bahwa berdoanya udah beda nih. Berdoanya bukan Tuhan, aku libatkan engkau di komunitas sahabat Yesus. Aku libatkan engkau di KAC. No, 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 no. Justru kebalik, Tuhan, terima kasih sudah libatkan aku di KSY. Terima kasih sudah libatkan aku di KAC. Karena semuanya untuk Tuhan. Nah, dari sini kita mengerti bahwa pelayanan kita motivasinya apa? Pasti harusnya motivasinya ujung-ujungnya karena kita mengasihi Tuhan. Kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena kita terlebih dahulu dikasihi, we got served terlebih dahulu dari orang yang najis, orang yang berdosa, tapi Tuhan jamah kita, Tuhan ampuni dosa kita, Tuhan turun ke dunia mati di kayu salib buat kita, dan kita udah dilayani segitu besarnya sama Tuhan. Kita dapat pelayanan best service dari Tuhan. Dan aku rasa justru kebalik ya, harusnya kita yang kasih pelayanan yang terbaik, tapi kok ini Tuhan kasih contoh, dia yang justru memberikan pelayanan yang terbaik itu justru buat kita. Tuhan loh, Raja segala Raja loh. Dia mau turun ke dunia untuk orang yang kotor seperti kita. Makanya di KC sekarang atau di tempat anak-anak yang aku bina, aku terus nekanin bahwa memang Kristus sudah menebus kita di kayu salib, yes betul, tapi itu adalah sebuah kabar baik yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi tidak akan ada kabar baik kalau nggak ada kabar buruknya. Teman-teman nggak akan pernah tahu enaknya makan sambal kalau teman-teman nggak pernah sakit tenggorokan. Waktu lo sakit tenggorokan, aduh gue nggak bisa makan sambal nih. Tapi pas udah sembuh, lo makan sambal, itu nikmatnya 2 kali lipat. Bener gak sih? Setuju gak sih? Akhirnya gue bisa makan sambal. Oh my God. Teman-teman akan menikmati makanan-makanan keras kalau teman-teman sudah merasakan yang namanya sariawan banyak-banyak sakit gigi, sehingga lu cuma makan bubur. Pas udah sembuh, lo makan McD, makan apa, dan itu rasanya, oh my God, nikmat banget. Nah, kita harus punya hati seperti itu dalam melayani, bahwa kabar baik ini akan menjadi kabar baik yang luar biasa kalau kita tahu kabar buruknya. Kabar buruknya adalah kita orang berdosa dan kita nggak layak di hadapan Tuhan. Tapi kita dilayakkan sama Tuhan. Shalom, haleluya. Itulah yang membuat kita mau, aduh,
Mana ya Kak? Iya, itu yang membuat kita jadi terus memikirkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga orang yang mengasihi Tuhan, kalau Kak Kristo bilang, orang yang mencintai Tuhan itu nggak akan bisa kalau nggak melayani. Pasti ada kegelisahan, dan itu faktanya seperti itu. Saya mencintai istri saya, nggak disuruh pun saya pasti akan melayani dia. Ambilin minum, wih, suka pijitin istri Q, gitu. Kalau dia bawa banyak barang, aku yang angkat barangnya. Seorang-orang yang aku bawa di mall, ayo. Enggak ya, enggak segitunya ya. Karena aku ingin melayani istri Q, karena cinta Q padanya. Nah, dari situ kita bisa melihat hal yang menarik. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Teman-teman pasti sudah tahu ayat ini. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ada yang mau baca? Silakan dibaca. Ayo. Singkat, hancur berantakan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Oke, Roma 12 Roma 12 ayat 1 sampai 2. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yes, thank you. Di situ jelas dikatakan apa? Karena itu, ini kata-kata awalnya ini sangat menarik nih teman-teman. Kalau kita renungkan ini indah banget. Di situ dikatakan apa? Sebelum yang lain-lain itu, sebelum nasihat-nasihat itu tuh aku menasihatkan kamu, di situ dikatakan demi kemurahan Allah, demi kebaikan Tuhan dalam hidup kita, demi cintanya Tuhan dalam hidup kita, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang apa? Hidup. The living sacrifice. Persembahan yang hidup. Kita mempersembahkan hidup kita melayani Tuhan, ya jelas selagi kita hidup. Haleluya. Kalau yang mempersembahkan waktu dia mati adalah babi kecap, babi rica, ya, sapi wagyu. Nah itu mempersembahkan hidupnya pas sudah mati. Tapi kita pas kita hidup, kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang apa? Kudus. Oh, tadi ada deklarasi berusaha hidup kudus dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. That's really good. Hidup kudus yang berkenan kepada Allah itu adalah apa? Ibadah yang sejati. Sehingga waktu kita tahu ibadah kita yang sejati, ternyata seluruhnya tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Semua hidup kita, seluruhnya kita persembahkan sama Tuhan yang hidup, yang kudus. Dan yang menarik adalah kudus, kalau kita lihat akar dari bahasanya, itu dari bahasa whole, holy, satu kesatuan. Nanti aku akan ke sana. Sehingga kita bisa melayani dengan maksimal, sehingga kita nggak jadi serupa dengan dunia ini. Pelayanan sih pelayanan, tapi dosa jalan terus. No, tapi kita benar-benar berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tahu kehendak Allah, mana yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Kita tahu, dan sejujurnya dalam hati juga teman-teman tahu mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Roh Kudus sebagai alarm dalam hati kita. Ketika kita melayani Tuhan, Roh Kudus itu ada alarmnya di sini. Ketika kita melakukan dosa, kita tahu itu nggak baik. Kita tahu itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kenapa anak-anak muda zaman sekarang terus tanya, boleh nggak ya Kak? Boleh atau nggak boleh? Boleh atau nggak boleh? Dan lain sebagainya. Dan mereka terus bertanya karena pengen mendengar kira-kira bolehlah. Aku ketemu banyak sekali di seminar, pertanyaannya, boleh nggak Kak pacaran beda agama? Oh, Tuhan Yesus, ingin rasanya menengking mereka ya, yang bertanya-tanya seperti ini ya, sudahlah. Mereka pengen menjawab apa sih? Aku percaya dimanapun seminar mereka pasti akan tanya hal yang sama. Karena itu pertanyaannya terus ditanyakan dan lain sebagainya. Dan teman-teman tahu bahwa itu nggak akan, apa ya, nggak akan ada pertanyaan kalau kita sungguh-sungguh mempersembahkan hidup. Karena apa? Karena mengasihi Tuhan, karena kemurahan Tuhan, sehingga ada timbul rasa penghormatan dalam melayani Tuhan, dan itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Kita akan berubah, nggak menjadi serupa dengan dunia ini, alias tidak kompromi. Sama-sama bilang tidak kompromi. Apa itu sih kompromi sih? Kompromi itu sama seperti seberapa dekat gue bisa sama berdiri dekat jurang. Jurang ini udah dosa.
Seberapa dekat nih gue bisa berdiri dekat jurang nih? Makanya sering banget tanyanya, boleh atau nggak boleh? Boleh ini nggak kak? Boleh itu nggak kak? Boleh tato nggak kak? Boleh ciuman nggak kak? Boleh rokok nggak kak? Boleh ini nggak? A, B, C, D, E, F, G. Selalu ditanyainnya boleh atau nggak boleh. Nah, sebetulnya Roh Kudus sudah ditaruh di dalam hidup kita sehingga kita tahu manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, teman-teman, waktu kita mengasihi Tuhan dan melayani Dia dari hati gitu ya, maka kita nggak akan ada kompromi sama Tuhan, nggak akan ada tanya boleh atau nggak boleh. Contoh, aku sama istriku itu nggak akan ada kata boleh nggak boleh. Contohnya gini ya, jadi sayangku, tadi kan aku habis pelayanan di KSY nih. Nah ternyata ada anaknya mereka tuh, cewek yang dia lagi stres banget. Kayaknya dia perlu seorang kakak. Aku boleh nggak nemenin dia kalau dia lagi kesepian gitu. Aku ajak dia nonton. Kebetulan rumahnya di Bogor ya. Kasihan dia, ini kan jiwa ya, jiwa. Nanti aku anterin dia pulang. Nanti kita doa bareng mungkin di kos-kosannya. Nggak ngapa-ngapain kak. Nggak ngapa-ngapain sayang. Pokoknya ini jiwa nih. Aku harus temenin dia. Nah, kalau aku cinta sama Sinta, aku nggak akan bilang boleh atau nggak boleh. Aku nggak akan ngelakuin itu, karena apa? Aku menghormati dia. Jadi, itu sesuatu yang kita jalanin karena mengasihi, teman-teman dapat poinnya? Jadi nggak akan boleh nggak yang aku temenin dia, makan bareng deh di kafe deh, makan bareng, berdua lah. Dia nggak ada temennya, aku mau temenin dia. Nah, aku nggak akan ada pertanyaan seperti itu. Mungkin kalau pelayanan mungkin, yang ikut aku yuk, ada orang yang mau dilayani, selesai. Nggak akan cari kesempatan dalam gang yang sempit sekali, yang dimana berkelok-kelok, nggak akan tuh. Karena nggak bisa kompromi, karena mengasihi waktu teman-teman melayani. Kenapa? Demi kemurahan Allah, you got serve pertama kali. Demi kebaikan Tuhan, demi kemurahan Allah. Idenya adalah demi kemurahan Allah. Kita sudah mendapat kemurahan Allah yang luar biasa. So, dari situ kita mengerti tentang ibadah kita yang sejati di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Demi kemurahan Allah. Haleluya. Siapa di sini mau melayani Tuhan terus dalam hidupnya? Haleluya. Angkat tangannya di. God bless you. Oke. Nah, dan perlu kita renungkan teman-teman, ini dia. Aku ada pertanyaan buat teman-teman semua nih, dan perlu kita renungkan juga. Sebentar ya. Wait ya teman-teman ya. Tunggu ya. Aku bisa share nggak ya? Bisa ya? Coba aku share ya. Kelihatan nggak? Nggak ada ya? Foto aku doang ya? Ngapain gua share foto gue? Aduh, bener-bener ini. Aduh. Sebentar ya teman-teman ya. Kok nggak mau dia ya? Aku agak gaptek nih kalau bersangkutan dengan ini nih. Tunggu. Ini harusnya ada ya. Well, ya aku kasih pertanyaan ya deh ke teman-teman semua deh. Bentar. Wait, sebentar ya. Mau dibantu share kah, Kak Marsha? Kenapa? Mau dibantu share kah? Coba ya. Ini coba bisa nggak? Nggak bisa juga? Oh, Tuhan Yesus tolong. Tuhan ampuni. Oke. Gini. Wait. Pasti bisa. Tadi bisa, aku udah ngecek bisa kok. Kalau sekarang nggak bisa. Aku melayani apa motivasiku, PPT yang bagus atau kemurahan tuh? Aduh, langsung diuji nggak tuh teman-teman tuh? Ya ampun. Tapi aku tidak mau menyerah. Aku akan coba lagi. Sebentar ya. Oh, ini dia. Bentar. Wait.
Ih. Oh. Kalian masih penasaran ya, PowerPoint-ku lagi error nih. Bisa gitu ya. Well, anyway, langsung aja. Pertanyaannya harus teman-teman renungkan. Semoga nanti bisa keluar ya, sembari aku nanti mungkin akan kirimkan ke Andreas deh. Oke. Wait. Sebentar ya, tahan teman-teman. Emang sengaja digantungin ya, biar teman-teman penasaran. Padahal siapa yang penasaran juga. Oke, sebentar. Ini dia. Aku kasih ke jadi guys. Ih, bener loh, nggak mau kebuka loh dia teman-teman. Bener loh, ampun. Oke, pertanyaan yang perlu kita, udah langsung aja deh. Pertanyaan yang perlu kita pertanyakan, yang perlu kita terus renungkan dalam hidup kita dalam memiliki hati yang melayani. Who are you doing this for? Untuk siapa teman-teman melayani? Untuk siapa teman-teman lakuin semuanya? Ya, habis itu yuk kita buka Kolose 3 ayat 23 sampai 24. 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 Nah, kayaknya nih Andrea sudah dapat nih ya contekannya nih. Dia udah langsung gini-gini terus ya. Oke, ada yang mau baca terlebih dahulu? Kolose 3 ayat 23 sampai 24? Monggo. Nah, haleluya. Next. Terima kasih. Next. Nah, silakan. Kolose 3 ayat 23 sampai dengan 24. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Katakan amin. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi who are we doing this for? Ya jelas, ujung-ujungnya Tuhan. Sekali lagi motivasinya ujung-ujungnya Tuhan. Dari sini kita belajar apa teman-teman? Nggak ada dikotomi tentang dunia sekuler, dunia rohani. Kadang orang memisahkan dunia sekuler dengan dunia rohani. Sehingga waktu dipisahkan, itu penyakitnya adalah orang bakal all out pada hal yang satu. Yang lain akan sedikit disepelekan. Ketika ada dunia sekuler dan dunia rohani. Dalam pekerjaan, ada orang yang excellent dalam pekerjaan, tapi dalam kerohanian, gue udah capek, udah kerja gue dari Senin sampai Jumat, aduh minggu lagi. Padahal dia lupa. Waktu itu dia berdoa, Tuhan kasih aku pekerjaan Tuhan. Ketika dapat pekerjaan capek. Aku dengar sharing dari orang teman-teman yang ada di Australia. Mereka kendalanya adalah aku pengen kerjaan, mereka dapat kerjaan di Australia. Nah setelah dapat kerjaan, aduh kalau aku dapat kerjaan aku mau melayani Tuhan di hari Minggu. Tapi ternyata di Australia Sabtu Minggu itu pembayarannya double guys. Lebih banyak, lebih gede kalau kerjanya Sabtu Minggu. Apalagi kalau di luar jam kerja. Oh Tuhan, itu bisa gede bet. Di atasnya banget ada bet. Sehingga terkadang mereka, udah gue kerja dulu lah, nabung dulu. Nggak gereja. Gara-gara itu. Mereka memisahkan antara dunia sekuler dan dunia rohani. Nah kalau kita lihat ini apapun alias semuanya yang kita lakukan harusnya itu untuk Tuhan. Kalau kita excellent di kerjaan, ya jelas excellent di rohani juga dong. Shalom. Di gereja juga excellent dong. Di komunitas juga excellent dong. Di semuanya kita excellent. Karena semua itu kita lakukan untuk Tuhan. Jadi nggak ada dikotomi dunia sekuler, nggak ada. Ini kan ya kerjaan sekuler lah. Nggak ada. Semua yang kita lakukan jadi rohani. Yang mengerti katakan amin. Apapun yang kita lakukan, kerjaan apapun yang kamu lakuin, itu jadi rohani. Apapun itu juga, karena kita lakukan semua untuk Tuhan. Pertanyaan yang kedua yang perlu kita renungkan adalah why are we doing this? Kenapa kita lakuin ini? Ya balik lagi Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36 bilang begini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Kenapa kita lakuin ini? Karena semuanya dipercaya dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Semuanya oleh Dia, kepada Dia. Cuman buat Dialah kemuliaan. Segala kemuliaan bagi Tuhan, bukan dibagi dua. Kebanyakan kita pengen bagi dua ya. Ini kan gara-gara aku. Kalau nggak ada aku, dia nggak akan ada di komunitas ini. Kalau nggak ada aku nih, ya gue nggak tahu hidupnya kayak apa ini dia tuh. Udah bagus gue ajak lo ke komunitas ini, lo bisa kenal. Kalau nggak lo nggak pelayanan sampai sekarang lo. Udah bagus gue ajak lo, gue kenalin sama kakak Andreas, sama kakak semua. Gue kenalin lo sama teman-teman KSY lagi, KSY. Kalau enggak, aduh. Terus dia dipakai pelayanan, dipromosiin. Lo lihat nggak dia tuh? Keren ya pelayanannya ya. Itu gara-gara gue dulu tuh. Wah, kemuliaan bagi dua. Padahal kita tahu bahwa segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, ini baru kita menyadari bahwa yang aku doakan ternyata ya selama ini salah yang tadi aku bilang. Bukan kita melibatkan Tuhan, tapi justru kita yang dilibatkan Tuhan dalam setiap apapun yang Dia berikan di dalam hidup teman-teman dan saya. Itu sebabnya kita menghargai segitu besarnya kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Dalam pekerjaanmu, terima kasih sama Tuhan karena sudah libatkan kamu di situ. Dalam pelayananmu, terima kasih sama Tuhan karena sudah libatkan kamu di situ. Semuanya punya Tuhan, semuanya oleh Dia, semuanya dari Dia dan hanya kepada Dia. So why are we doing this? Ya karena Dia layak. Semuanya gara-gara Tuhan. Haleluya. Jadi 2 pertanyaan ini kita sudah jawab. Nah, teman-teman, waktu kita tahu bahwa we got self, ingat kata-katanya apa? Demi kemurahan Allah. Oke. Maka kita bisa melayani dengan baik. Semuanya jadi satu kesatuan. Yang tadi aku bilang, kudus itu bahasa apanya ya? Nah, akar bahasanya itu dari whole, utuh, atau holy. Ujung-ujungnya mengarah ke holy, satu, jadi satu keutuhan, jadi satu. Nah, di dalam hidup kita, nextnya, ini adalah lingkaran pie yang ada dalam hidup kita. Kita punya professional life, kita punya family life, kita punya social life, kita ada spiritual life, dan kita ada private life. Dalam aspek hidup kita punya 5 itu. Nah, yang namanya kudus, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan hidup yang kudus. Nah, yang kudus ini artinya kelima-limanya ini semuanya jadi satu. Jadi nggak terpisah-pisah. Banyak orang yang tadi aku bilang dikotominya dunia sekuler, dunia rohani ini terpisah-pisah nih. Profesional, kerjaan profesional nih di dunia sekuler. Makanya sebel banget kalau ada yang minta aku pelayanan bilang gini, tapi Kak sorry ya, ini cuma pelayanan. Apa sih cuma pelayanan? Kesannya pelayanan itu sesuatu hal yang lebih rendah dari pekerjaan duniawi gitu. Dan itu buat aku sebel banget. Karena dunia itu nggak ada dunia rohani, nggak ada dunia sekuler, semuanya jadi rohani. So, professional life harus sama dengan family life, harus sama dengan social life, spiritual life, private life. Kalau kamu excellent di professional life, you have to be excellent di family life, melayani di family life dengan luar biasa, di social life dengan luar biasa, ministry life atau spiritual life dengan excellent, private life juga excellent. Excellent itu bukan perfect ya, beda antara excellent sama perfect. Excellent itu bermutu, sesuatu yang baik sekali, sesuatu yang bagus. Memang nggak harus perfect, tapi excellent itu menuju kepada kesempurnaan. Jadi excellent sama perfect beda. So, banyak orang yang ministry life-nya bagus, melayani Tuhan habis-habisan, tapi family life-nya hancur. Banyak orang yang bilang sama aku orang tuanya, Kak Marsya, anakku tuh gereja di kamu nggak sih? Ibadah di kamu nggak sih? Iya. Kok kalau di rumah kayak nggak ibadah ya? Kok kalau di rumah kok kayak, aduh gimana ya? Kayak bukan orang yang kenal Tuhan gitu. Oh gitu, Om. Oh gitu, Tante. Emang kenapa? Emang gimana? Dan lain sebagainya. Ternyata beda. Ada juga yang di spiritual life dan di social life beda. Di spiritual, haleluya, aduh, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, haleluya. Tapi di luar tetap aja jing, nyet, jir, jai, jis, nying, dan lain sebagainya. Semuanya keluar kata-kata itu. Aku sering bagi diri di mana-mana karena sudah resah dengan hal itu ya.
Ya, semualah kata-kata kasar, kata-kata keluar. Ujung-ujungnya sayur kol semuanya. Mau kemana anjing? Nggak gitu anjir. Gimana sih anjir? Enggak lah anjing. Apa lah anjay? Ya ampun, Tuhan tolong. What the maksud gitu ya. Teman-teman kalau ada kata anjay, anjir, anjing, jis, jir, yang ada di dalam pikiran teman-teman apa? Pemandangan kah? Air terjun kah? Enggak dong. Pastikan wuk sayur kol dong. Semuanya ya. Nah, aku ngerasa kadang kita pengen nyambung sama dunia, tapi pada intinya nggak nyambung sama Tuhan. Ya, teman-teman bisa bilang aku old school, tapi ini caraku untuk aku melayani Tuhan. Mau dibilang nggak asik ya, terlalu kuno loh, nggak apa-apa, it's okay. Yang penting aku ya aku mau relevannya tuh sama siapa? Harusnya relevannya sama Tuhan, bukan sama dunia. So teman-teman udah keren tanpa harus ngikutin itu. Terakhirnya anjir, iya nggak sih? Bener nggak sih teman-teman? Teman-teman lu tuh ngomongnya gitu semua. Ujung-ujungnya ada anjirnya. Di sini nggak ada kan? Di sini mah semuanya bener nggak sih? Haleluya. Di sini mah ujung-ujungnya haleluya, brotherku. Nggak ada yang ujung-ujungnya anjir dan lain sebagainya. Karena pengetahuan gue semuanya anjir, aduh, gitulah. Nah, itu dia, ministry life-nya sama social life-nya beda. Ada yang di ministry life-nya sama private life-nya beda. Kayak apaan tuh? Gua kasih contoh, gua jadi orang seperti itu. Dan gua minta maaf sama Tuhan. Setiap hari gua harus bilang, Tuhan aku mau terus dikalibrasi dengan kasih Tuhan. Jangan sampai aku sibuk melayani tapi lupa untuk membangun sesuatu yang tidak dilihat sama orang lain. Yaitu hubungan pribadi sama Tuhan. Jangan sampai motivasiku bukan Tuhan yang melayani. Motivasiku apa? Gimana supaya khotbahku bagus? Gimana supaya khotbahku tuh bikin orang, gimana supaya khotbahku tuh bisa dijadiin quotes sama orang? Gimana supaya khotbahku dalam? Tapi lupa hubunganku sama Tuhannya, you know? So, lupa sama Kristusnya. Nah, ini yang terus membuat kita harus terus merenungkan tentang hal itu. Atau aku dulu main drum, dulu ada KKR Empower, ya. Biasalah kalau KKR itu 3 hari. Nah, hari pertama opening, waduh dahsyat, waduh nyanyi saat. Dan biasa kan kalau di SICC itu ada TV gede-gede kan, di Sentul Internasional itu waktu itu aku melayani. Kalau aku main drum, wah aku ngeliat ada satu WL dia nyanyi, itu kan semua internasional tuh, semuanya pada datang di situ. Ada nyanyi Jesus, you are the savior of my soul. Ketika dia disorot kamera teman-teman, apa yang terjadi? Ekspresinya makin menjadi-jadi. And forever and ever I give way. Here I am to worship. Disorot kamera, worshipnya langsung meringis-ringis. Kayaknya dalam sekali. Nah, gue merasa terinspirasi dengan itu. Akhirnya pas penyembahan, udah deep worship gitu dalam-dalam, gue siram pakai simbal. Gue taruh stick drum gue berdiri di belakang drum, angkat tangan, sadar. Wih, penyembahan. Hari kedua, beda lagi, gue punya ide. Hari kedua, stick drum, udah deep worship lagi, stick drum, gue taruh di drum, gue berlutut di belakang drum. Wah, langsung kamera nyorot tuh. Wah, di SICC kan TV gede-gede kan, mata gue bisa ngintip gitu. Wih, ada gue di TV nih. Langsung, wih, itu lebih kusuk teman-teman. Di belakang drum gue berdoa, lagi ini sedap. Hari terakhir gue ada ide baru. Stick drum gue angkat, gue arahin ke surga. Gue gini, udah nggak kelihatan ya. Pokoknya gue angkat gini, gue angkat gini stick drum gue nih. Kayak film teman-teman tahu Lion King, aduh. Tapi abis itu ada yang DM gue, waduh, dia DM gini, Kak Marsya, aku kalau lihat Kak Marsya main drum, aku happy banget diberkati. Kayaknya Kak Marsya deket banget sama Tuhan ya. Wih, iya deh. Lalu kayak wah memberkati juga, akhirnya puji Tuhan. Tapi justru di situ Roh Kudus tegur, benar kamu deket sama aku. Loh ini buktinya, ada yang DM nih. Ditanya lagi, benar kamu dekat sama aku. Pas aku renungin, iya ternyata yang aku lakuin tadi berlutut, nangis, angkat tangan dan lain sebagainya.
cuman aku lakuin ketika ada di KKR. Tapi ketika ada di kamar tidur, di mana semua nggak ada yang lihat, cuman Yesus jadi penikmat penyembahan, apa yang aku lakuin? Nyindiran, garuk-garuk ketombe, Tuhan terima kasih, kau baik. Hari ini aku mau pelayanan di pimpinan. Haleluya, amin. Saat kerja, pulang ke rumah. Tuhan terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Hari ini jaga rumah, jaga disuruh jadi satpam Tuhannya. Habis itu tidur, besok pagi hari Minggu. Saat teduhnya Tuhan terima kasih kau melayani, Tuhan terima kasih kau baik. Haleluya, amin. Minggu pagi pelayanan. Jesus, you are the Savior of my soul. Langsung aku di situ bertobat, teman-teman. Oh my God. Iya, gue lupa membangun sesuatu yang gak kelihatan loh. Membangun hubungan pribadi sama Tuhan. Spiritual life, private life berbeda. So gimana caranya supaya ini bisa berjalan seiringan, excellent di setiap lini. Semuanya ini cuma jadi satu. Nextnya, Yesus. Haleluya. Your professional life, ada Yesus di situ. Family life, ada Yesus di situ. Social life, ada Yesus di situ. Spiritual, ada Yesus di situ. Private life, ada Yesus. Dulu, aku pikir aku punya box gini. Prioritasku Tuhan, keluarga, ketiga pekerjaan, terakhir pelayanan. Tapi masalahnya dari prioritas ini kadang suka kebalik tuh, ketuker-tuker. Keluarga jadi nomor satu atau pekerjaan jadi nomor satu, Tuhan jadi nomor sekian. Ternyata yang benar adalah boxnya itu bukan banyak, boxnya cuma satu. Lalu box keluarga dimasukin ke box Yesus. Boxnya cuma satu, Yesus. Box kerjaan dimasukin ke box Yesus. Box pelayanan dimasukin ke box Yesus. Jadi semua apapun yang kamu lakukan, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan. Nah, itu artinya kita berintegritas. Aku ngomong seperti ini bukan artinya aku udah sempurna. Aku juga sedang belajar tentang hal ini. Mari kita sama-sama belajar, teman-teman semua. Teman-teman jauh lebih muda dari aku, dan aku percaya, aku berdoa teman-teman buahnya akan jauh lebih dahsyat, lebih luar biasa, memberkati generasi berikutnya. Haleluya. Nah, ini dia nextnya. Integritas adalah buah dari keintiman bersama dengan Tuhan. Oke, nextnya, karena sudah makin malam. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. You got served. Kita sudah dilayani karena sama Tuhan. Dan dia memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Ada satu kisah namanya Rick and Dick Hoyt. Ini dia, itu anaknya itu difabel, teman-teman. Dan dia tapi pinter, tapi jenius. Teman-teman bisa search cerita ini di Google. Mereka menginspirasi banyak orang. Nah, anaknya bisa berkomunikasi karena lewat ada alat yang diciptain. Dia bisa dengan jarinya ngetik apa yang menjadi pikirannya dan lain sebagainya. Dia bisa berkomunikasi dengan itu. Singkat cerita, di dalam kompleknya ada charity. Charity-nya itu lari 5K atau 10K, aku lupa. Akhirnya dia ngelihat itu dan dia pengen ikut. Dia bilang ke papanya, Pak, aku pengen ikut lomba lari ini 10K. Papanya bilang, oh gimana caranya? Ya, akhirnya singkat cerita papanya ya yang akhirnya ikutan. Berlatih ikutan 10K. Ternyata nggak puas. Pengen lagi. Ikut lagi maraton tambah jauh. Nah, papanya diwawancara pada saat itu, gimana rasanya? Terus dia bilang, ini saya tahu saya ini sudah semakin tua ya. Dan ternyata ini demi anak saya, katanya, supaya anak saya happy, supaya anak saya bisa bahagia. Nah, teman-teman, dan satu ketika anaknya ngelihat Iron Man. Nah, ini sebuah ajang event yang luar biasa, Iron Man. Iron Man itu adalah triathlon. Edan. Apa yang dilakukan sama Iron Man? Ini dia, berenang 3,86 km. Bapaknya harus dorong dia. Yang lain mah berenang biasa, tapi 3,86 kilometer bapaknya berenang, narik dia. Dan setelah berenang, apa yang dilakukan? Nih, bersepeda 180,25 kilometer. Jakarta Bandung. Oh Tuhan Yesus tolong, habis berenang narik ini sudah ngederek juga, ngedorong anaknya juga. Dan belum selesai di situ, triathlon itu 3. Yang terakhir adalah lari, run.
sebanyak 42, sejauh 42,20 kilometer. Dan setelah ditanya, ini dia semua dia lakukan karena dia sayang sama anaknya nggak berdaya, nggak bisa apa-apa, tapi pada akhirnya anaknya bisa sampai garis finish karena papanya. Sama seperti yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Next, Kristus mati di kayu salib untuk teman-teman dan saya. Kita nggak berdaya, kita nggak bisa apa-apa, kita budak dosa, tapi Tuhan Yesus mau mati rela menghapus setiap dosa dunia, menghapus dosa manusia, dosa saudara dan saya, dan dia jalani itu supaya kita dilayakkan. Dia kasih pelayanan yang terbaik. Bahkan aku nih kalau doa berkat kadang sekarang suka nangis. Kenapa coba? Karena Yesus menukar kita, identitas kita, menukar kita di dalam itu, di dalam kayu salib. Harusnya kita yang ada di kayu salib itu, harusnya kita yang binasa, tapi dia tukar posisi dengan kita. Harusnya yang kita terima setiap hari Minggu, teman-teman tiap hari Minggu doanya apa? Doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Ya kan, tiap minggu kita, aduh, haleluya. Tapi tahu nggak teman-teman, itu kan sebetulnya memang doa berkat itu ada di bilangan kalau nggak salah. Nah itu adalah ketika orang melakukan hukum Taurat, sembelih lembu, sembelih apa, nah dia dapat doa berkat itu tuh. Tapi perjanjian baru orang nggak ada lagi sembelih binatang. Tapi yang disembelih adalah kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas sama Tuhan Yesus. Yang disembelih adalah darah anak domba, Tuhan Yesus itu sendiri. Nah tanpa pengorbanan Tuhan Yesus, kita ini manusia berdosa, kita ini terkutuk karena dosa itu. Harusnya setiap minggu yang kalian dapat apa? Ya tinggal doa berkat dibalik. Tuhan mengutuk engkau dan meninggalkan engkau. Tuhan memalingkan wajahnya daripadamu dan memberikan engkau penghukuman tanpa anugerah. Tuhan menutup mukanya daripadamu dan mengambil damai sejahtera dari hidupmu. Harusnya kita terima doa itu. Tapi Yesus, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, dia tukar posisi sama kita. Justru dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Semua dosa dunia dilimpahkan kepada Tuhan Yesus karena dia sangat amat menyakiti kita. Sehingga dia mendapatkan doa itu. Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Supaya apa? Supaya setiap minggu kamu bisa dapat berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Yesus menerima kebalikannya demi saudara dan saya. So, untuk apa kita ada di sini? Demi kemurahan Allah. Yuk, kita persembahkan hidup kita selama kita hidup untuk memiliki hati melayani karena kasih kepada Tuhan, kepada Dia, karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Yang terakhir, give the best to God. Yang mau katakan amin. Mari kita doa dulu yuk. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami belajar sesuatu dari hari ini, hati yang melayani. Tuhan, biar motivasi kami hanya Engkau, Tuhan Yesus. Apapun keadaannya, apapun kenyataannya, faktanya ketika kami melayani, mungkin kami diomongin, mungkin kami ada yang nggak suka, mungkin kami diejek atau apapun juga, mungkin ada orang yang kecewa, tapi kami terus melayani Tuhan. Karena motivasi kami adalah karena kami mengasihi Engkau dan kami mau melayani Engkau dengan segenap hati kami. Karena Engkau terlebih dahulu sudah melayani kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu yang Engkau berikan di dalam hidup kami. Dan aku berdoa Tuhan biar setiap hari kami terus dikalibrasi dengan kasih-Mu, dengan Injil-Mu, sehingga itu yang membuat kami kuat di dalam setiap apapun yang kami lakukan. Berkati adik-adikku ini Tuhan Yesus dalam setiap pelayanan mereka, ketika mereka down, mereka hilang harapan, aku percaya, aku yakin Engkau yang akan terus
terus-menerus kasih mereka kekuatan. Engkau yang terus memegang tangan mereka untuk mereka melangkah, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai mereka jauh lebih heran lagi, lebih dahsyat untuk generasi berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.